solusi mengatasi resesi. Sejumlah negara di dunia telah mengalami resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Hal ini terjadi setelah pertumbuhan ekonomi pada kuartal ke-1 dan ke-2 2020 menjadi minus. Beberapa negara yang mengalami resesi ekonomi antara lain Singapura, Korea Selatan, Jerman, Jepang, Prancis, Hong Kong, dan Amerika Serikat. Saat ini perekonomian global termasuk Indonesia mengalami ketidakpastian dan mengarah pada resesi ekonomi karena pandemi COVID-19. Perlambatan ekonomi pasti akan berdampak pada kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020. Indonesia mengalami resesi ekonomi jika pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 juga negatif. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua di tahun 2020 yang menjadi negatif 5,32%. Sebelumnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2020 tercatat mencapai 2,97% atau mulai menunjukkan adanya perlambatan. Solusinya adalah mempercepat belanja pemerintah atau menambah alokasi anggaran bantuan sosial dan bantuan langsung tunai. DPR dengan fungsi pengawasannya perlu mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan yang sebaiknya diarahkan pada upaya mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dengan meningkatkan daya beli masyarakat Indonesia melalui program bantuan langsung tunai, diharapkan ekonomi rakyat bergerak positif dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi positif pula. Virus corona telah menimbulkan banyak kekacauan, terutama pada sektor ekonomi. Saat ini, banyak negara yang lumpuh ekonominya. Banyak negara telah masuk ke dalam jurang resesi. Saat ini, Indonesia dikabarkan akan juga masuk ke dalam jurang resesi. Namun pemerintah dengan segala upaya dan juga DPR RI melakukan upaya-upaya pencegahan agar Indonesia tidak masuk ke dalam jurang resesi. Bantuan-bantuan yang telah diberikan adalah untuk mencegah bagaimana Indonesia tidak masuk ke dalam jurang resesi. Memang pada kuartal 2 pertumbuhan kita mengalami defisit. Tapi pemerintah berkomitmen agar pada kuartal ketiga tidak mengalami defisit. Untuk itu kita akan berbincang bersama Ibu Ella Siti Nuryama, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Tetap saksikan program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Assalamualaikum Ibu. Hai, waalaikumsalam. Izin Bu, saya Hilman Bu dari program Parlemen Bicara TV Parlemen. Oh iya, Mas Hilman dari Mana? Parlemen Bicara. Iya. Oh iya. Gimana? Gimana Bu kegiatan hari ini Bu? Hari ini alhamdulillah cukup padat dan melelahkan sebenarnya. Karena satu lagi ada raker tentang pertanggungjawaban penggunaan anggaran ya, satu LKPP sama BPS. Baru selesai jam 2. Kesana kemari sambil bahas ikut balik Ciptaker juga. Jadi padat tuh, Be. Padat banget. Nah, ini sekarang lagi BPK sama BPKP. Pokoknya mitra Komisi 11. Wah, ini ceritanya lagi Gimana? refreshing nih Bu. Oh iya, buku nih, Bu. kebetulan agak mumet, jadi sebentar menyempatkan waktu ke perpustakaan. Bu, izin Bu, Ibu dari anggota Komisi 11 DPR RI, Be. Iya betul. Ini kita sedikit berbincang terkait dengan yang hari ini yang memang lagi banyak dikhawatirkan oleh masyarakat seluruh stakeholder. Katanya Indonesia akan masuk ke jurang resesi karena memang laporan keuangan atau pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua ini memang sangat mengkhawatirkan. Kalau Ibu sebagai anggota Komisi 11 DPR RI melihatnya seperti apa sih, Bu? Apakah memang kita mau masuk atau
masih jauh nih dari jurang Iya, resesi betul, ini. betul. Memang lagi rame ya diperbincangkan terkait masuk resesi tidak, masuk resesi tidak. Kebetulan Kors Mitra Komisi 11 itu kan Kementerian Keuangan. Nah, kita juga menerima laporan karena semua stabilitas ekonomi juga berdasar dari demand and supply itu, Om. Bagaimana tingkat permintaan beserta ketersediaan barang. Memang kuartal pertama kita bagus, tetapi baru akhir Maret ini kan kemarin ada bencana. Kayaknya bencana semua negara ini dunia, pandemi COVID-19 yang pergerakannya cukup dikhawatirkan. Bu Menteri Keuangan sudah laporan baik di paripurna ataupun di raker dengan Komisi 11 itu memang kuartal kedua minus 5,23. Nah, tetapi kan kita memahami bersama karena kondisinya drop banget. Semua stakeholder kebijakan anggaran dengan terpaksa dialihkan. Presiden dengan begitu cepat melakukan koordinasi dengan DPR melalui Perpu. Nah, akhirnya alhamdulillah Perpu sudah terbit dengan disepakatinya dengan DPR melakukan perubahan anggaran yang luar biasa. Tetapi memang belum masuk kalau ke resesi hari ini karena resesi itu kan terjadi kalau masing-masing kuartal minus dan turun terus-menerus. Tapi dengan langkah kebijakan yang begitu cepat diambil oleh Presiden melalui berbagai KL khususnya Kementerian Keuangan, saya pikir kebijakan yang betul-betul extraordinary ya. Berbagai stimulus, bantuan dan lain sebagainya ini untuk mendorong atau menggenjot daya beli masyarakat cukup luar biasa. Nah, ini kan yang menarik kita perhatikan, kita soroti yang pidato Presiden kemarin. Oh iya. Ekonomi kita lagi hang, perlu direstart ulang. Kalau menurut Ibu sebagai anggota Komisi 11, sektor apa yang memang perlu direstart ulang atau memang diperbaiki dan evaluasi? Iya betul, menarik ya. Kita kemarin dengerin pidatonya Presiden itu. Ada quote-quote yang perlu kita cermati, bahkan kita dalemi. Kalau untuk perubahan yang signifikan terlebih itu yang memang terkena dampak kasus pandemi COVID ya. Satu adalah sektor yang namanya UMKM. Untuk meningkatkan daya beli masyarakat juga akan sangat rendah. Karena kita kan sisi demand-nya lebih banyak di sisi konsumsi ya. Jadi harus ditingkatkan lagi daya beli masyarakat melalui mungkin bantuan langsung, terus juga genjot UMKM, subsidi-subsidi, terus juga pariwisata, itu juga penting. Tetapi yang lebih terpenting lagi adalah bidang kesehatan yang harus lebih dulu juga diutamakan dalam rangka mengantisipasi penyebaran COVID. Tapi itu sebenarnya penting. kalau menurut Ibu, kita harus menjalankannya ini berbarengan atau memang seharusnya kesehatan dulu diselesaikan baru pemulihan ekonomi, atau memang ini bisa dijalankan berbarengan agar kesehatannya memang diselesaikan dan pemulihan ekonomi juga terus berjalan? Ya, itu juga menjadi perdebatan di raker kami, bahkan pertemuan-pertemuan dengan mitra. Karena COVID ini yang cukup unik ya, beda dengan kasus-kasus sebelumnya, flu burung atau masuk dalam waktu itu inflasi dan lain sebagainya, karena menimbulkan beberapa sektor juga berdampak. Jadi ada kebijakan PSBB, untung ya Presiden tidak melakukan lockdown. Itu sangat ngeri sekali karena kita dengan jumlah penduduk yang cukup banyak, tingkat ekonomi menengah ke bawah juga masih banyak. Nah, yang yang perlu dilakukan untuk terlebih dahulu, karena pasti sisi kesehatan menjadi sangat penting dalam rangka meminimalisir penyebaran COVID. Tetapi karena berbagai sektor juga terimbas, ada PSBB skala besar, bahkan kita menerapkan zona merah, kuning, hijau di dalam melihat sisi masyarakat yang kena dampak itu juga dilihat
akhirnya menurunkan tingkat ekonominya, menurun PHK di mana-mana. Itu kan kalau hanya kesehatannya juga kita dahulukan tanpa digarengi pemulihan ekonomi, itu juga khawatir malah menjadi bencana yang berlipat-lipat. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Nah, ini yang harus kita antisipasi bareng-bareng. Ya Bu, pembicaraan kita semakin menarik, tapi kita harus rehat sejenak. Siap, Tetap siap. di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Ya pemirsa, masih bersama saya Hilman Hidayati, program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Masih juga bersama Ibu Ella Siti Nuryamah, anggota dari Komisi 11 DPR RI, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Bu, tadi Betul. kita udah sedikit-sedikit mengobrol tentang sebenarnya Indonesia ini akan masuk gak sih ke jurang resesi, tapi banyak juga yang mengatakan begini Bu, memang negara-negara lain kan sudah resesi Bu. Sudah. Singapura, Jepang, Korea Selatan dan lain-lain. Eropa Karena kan juga. memang dia berfokus pada perdagangan ekspor impor. Betul. Karena Indonesia ini masih memiliki sumber daya alam yang Ya. masih bisa dikembangkan. Menurut Ibu emang sepakat Bu seperti itu? Oh ya, kategori negara Indonesia kan negara berkembang, mungkin menuju maju. Sektor ekonomi kita lebih menekankan kepada sisi konsumsi, terlebih konsumsi rumah tangga. Itu hampir 59,1% ya. Terus yang kedua investasi. Investasi kurang lebih 37%. Terus itu juga belanja pemerintah yang support APBN kita, uang kita, itu juga kurang lebih 6,5%. Baru ekspor sama impor. Terus dari sisi supply-nya kita lebih banyak juga di sisi manufaktur, pariwisata, transportasi. Tapi yang masih kita bertahan itu tadi, kita mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Sektor pertanian menjadi sektor unggulan yang mau COVID atau tidak COVID, produksi tetap berjalan. Hanya saja mungkin dari sisi harga ya, yang sangat turun sekali karena faktor PSBB lah dan lain sebagainya, tingkat konsumsi masyarakat menurun, akhirnya harga pangan yang memang menjadi mata pencaharian petani kita sangat-sangat menurun. Tapi insya Allah karena kita bukan negara produksi, bukan negara produsen, yang bukan negara tutupi oleh pabrik-pabrik atau industri-industri, insya Allah kita tidak terlalu mencapai jurang itu. Kalau Ibu lihat sendiri, pemerintah kan fokus sama program pemulihan ekonomi nasional. Betul. Nah, kalau menurut Ibu sendiri sudah berjalan efektif Ibu program ini untuk memang mencegah agar ekonomi kita ini baik-baik aja? Oh ya, tentang pemulihan ekonomi nasional ya. Kita selalu melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan program pemulihan ekonomi nasional. Pertama, dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Perpu payung hukumnya, kita terus soroti pertama dari sisi bantuan pangan ya, sembako, terus juga BLT oleh desa awalnya ya, terus juga ada prakerja bagi yang mengalami putus tenaga kerja, terus juga ada subsidi untuk UMKM, bunga, terus juga ada subsidi pajak dan lain sebagainya. Di awal pemerintah mengatakan yang membedakan subsidinya dengan negara lain adalah soal subsidi upah sebenarnya. Itu tahap awal. Tetapi dengan melihat karena akan semakin mendekati resesi, kita harus menggenjot daya beli, akhirnya nambah kebijakan PEN-nya, ya kan? Ada subsidi untuk penghasilan di bawah 5 juta ke bawah. Itu juga kan untuk tenaga kerja, terlebih yang memang di sektor industri atau karyawan dan lain sebagainya. Terus juga ada subsidi BLT langsung oleh Presiden untuk UMKM 2,4 juta. Itu kan terobosan yang saya pikir cukup rasional karena dengan kondisi negara kita yang masuk dalam sisi demand-nya adalah konsumsi. Jadi menggenjot daya beli itu menjadi sangat penting. Saya pikir cukup efektif. Cuma realisasinya, ini soal realisasinya.
memang di awal-awal kita raker itu masih sangat rendah. Tetapi raker kemarin kita mendengarkan pemerintah juga ada cukup peningkatan lah. Misalkan dari sisi sembako udah 48% kurang lebih kan sudah tersalurkan. Meskipun tetap kita kritisi terkait dengan database penerima manfaat dari kebijakan ini. Jangan sampai tumpang tindih. Mau sembako, mau subsidi pekerja, subsidi UMKM atau subsidi lainnya, jangan sampai tidak merata. Ini yang tetap kita awasi, kita selaku DPR untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Terus juga itu sisi sembako, BLT juga sudah mulai ya, bahkan lebih cepat ternyata yang subsidi 600.000 untuk upah yang di bawah penghasilan itu lebih cepat kan, tahap 1 sudah mulai berjalan, termasuk subsidi untuk UMKM. Saya pikir sudah berjalan. Berarti bantuan langsung tunai ini merupakan upaya untuk mendongkrak daya beli. Betul. Betul. Tambahan, awal kan tidak ada ini. Ini tambahan, kebijakan tambahan untuk segera kembali pulih ekonomi kita. Tadi tidak sampai kuartal 3 ini masuk dalam ruang resesi. Ini pemerintah saya pikir, saya lihat masih berikhtiar ya. Masih mencoba bangkit, masih mencoba bergerak untuk tidak lagi minus banget gitu. Berarti yang kemarin pinjaman untuk UMKM atau relaksasi ini belum berjalan secara efektif itu ya? Oh iya, untuk pemulihan sektor ekonomi juga sangat besar. Subsidi bunga, baik itu UMKM atau korporasi kan mencapai gila-gilaan kan. UMKM itu 41,2 triliun, belum korporasi, belum subsidi pajak. Nah ini pajak juga untuk UMKM, korporasi, bahkan PPH dan lain sebagainya kurang lebih 123 triliun. Fantastis kan. Nah ini harus betul-betul kita mengawasi. Penyerapannya masih berjalan karena penugasannya lewat Bank Himbara ya, yang bank-bank pemilik pemerintah ataupun Kemenq terkait dengan pendataan dan lain sebagainya, wajib pajak yang mendapat bunga atau subsidi bunga. Ini Bu, yang kita harus perhatikan juga dalam memulihkan ekonomi kan seharusnya bukan hanya subsidi, tapi kan pendapatan itu juga harus ditingkatkan. Pendapatan negara kan hari ini memang kita mengandalkan pajak tapi masih minus juga. Ya, memang realisasi pendapatan kita menurun dari kita kemarin 97% terus baru ketarik 86%. Ini memang ada perbedaan, makanya akhirnya kita untuk menutupi itu kan naikkan defisit lebih tinggi. Kalau tahun ini 6,2 sekian persen ya, kemarin tahun yang akan depan diprediksi 5,4%. Tapi juga masih tinggi sih. Saya pikir ini mungkin langkah pemerintah yang cukup extraordinary karena kita mengalami sisi memahami kondisi pemerintah yang harus memperpulih semuanya, meskipun tetap kita kawal. Saya juga aneh kemarin tuh kok ya defisitnya masih tinggi. Dari tahun ini 1.200 sekian triliun kan. Tahun yang akan datang malah 971. Mendekati tidak signifikan, padahal kan COVID juga sekarang udah mulai penanganannya sudah mulai bagus. Nanti kita kawal bareng-bareng lah, lihat untuk bagaimana implementasi di lapangan. Berarti sebenarnya langkah konkret yang harus dilakukan pemerintah itu apa Bu? Tapi tahan dulu, jangan dijawab dulu. Kita akan kembali di segmen yang selanjutnya. Baik. Dari program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Pemirsa, masih di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Ibu, tadi kan kita sudah banyak ya Bu membicarakan tentang bagaimana agar mencegah Indonesia ini masuk ke jurang resesi. Nah, Ibu sebagai anggota Komisi 11 DPR RI yang memang fokus dalam bidang ini Bu, sebenarnya langkah konkret apa atau upaya apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegah ini Bu, dan untuk mencegah bagaimana perekonomian kita kembali defisit? Oke, yang sangat paling
harus cepat dilakukan adalah mencairkan berbagai bantuan atau kebijakan stimulus dalam rangka COVID ini. Karena dilihat tadi, proses implementasi di lapangan belum maksimal. Jadi baik itu sembako sudah ada skema sampai Desember, BLT sudah ada skema sampai Desember, bahkan bantuan subsidi dan lain sebagainya. DPR mendorong untuk implementasi lebih cepat, sesuai dengan, kita kan melihat juga pemerintah, kemarin Bu Sri Mulyani bicara bahwa mengakui serapan anggaran cukup masih lemah. Bidang kesehatan masih 14%. Langkah konkretnya segera rapikan data yang memang belum sesuai dengan SOP, prosedur, terus setelah rapi segera itu dikeluarkan semuanya. APBN kita, uang kita. Berarti benar datanya memang belum konkret nih, belum. Masih harus ada perbaikan, makanya menarik ketika bantuan subsidi untuk pekerja yang di bawah penghasilan 50 lewat data BPJS. Penyalurannya, data yang diambil untuk BLT ataupun untuk untuk sembako dari Kementerian Sosial. Untuk kesehatan, baik itu untuk hari ini lagi konsentrasi vaksin, terus juga data nakes yang belum terbayar, nah itu juga penting. Mereka sudah berjuang ya, itu juga harus segera dicairkan. Kan alasannya datanya dari daerah-daerah belum masuk atau misalkan belum valid. Dalam rangka validasi data terus, saya pikir sudah harus itu tidak jadi alasan. Dengan semakin majunya teknologi, berkembangnya informasi, saya pikir itu harus lebih cepat sekarang. Ada kemungkinan ada perluasan data itu penerima BLT sebetulnya. Betul, karena kan BLT desa juga itu kan kebijakan desa, ada juga. Tetapi yang menjadi kebijakan nasional itu harus betul-betul. Data UMKM itu juga penting. Hari ini lagi Kemenkop kan. Selain itu juga ada syarat-syarat yang sudah punya pinjaman, yang sudah dapat subsidi, itu juga tidak boleh menerima. Nah ini kan dalam rangka validasi data. Kita mengerti kebatinan pemerintah dalam mengklasifikasi itu, tetapi itu tidak harus menjadi kendala. Pemerintah sebagai stakeholder pengambil kebijakan, KL-KL yang hari ini mendapat tugas penugasan khusus dalam rangka COVID ini, harus mengambil langkah cepat, extraordinary ini. Jangan kayak sebelumnya, lamban dan lain sebagainya. Kalau ini tidak diatasi, tadi khawatir kuartal ketiga kita masuk resesi. Berarti sebenarnya penyerapan anggaran yang besar yang telah diberikan pemerintah ini harus benar-benar diserap dengan baik. Betul. Kementerian Keuangan sudah menyampaikan begitu banyak stimulus, betul kan? Tinggal KL-KL ini menyambut dengan baik dan juga mengimplementasikan di lapangan. Saya pikir pembagian tugasnya sudah kita dengarkan bersama. KL-KL mana yang mendapat tugas dalam rangka PEN ini, bahkan menarik ketika langsung menunjuk Menteri Negara BUMN langsung menjadi koordinator ya, ketua, bahkan Satgas juga di bawah koordinator. Itu kan dalam rangka untuk melakukan percepatan-percepatan. Mudah-mudahan. Penyerapan yang kurang efektif ini kenapa sih Bu? Di kementerian dan lembaga? Validasi data. Data lagi. Betul. Data dan kecepatan mengkoordinasi stakeholder-stakeholder yang ada di bawahnya. Kan juga kayak tenaga nakes itu kan juga dari daerah-daerah. Bagaimana data, terus data kemiskinan. Mungkin yang tidak agak kesusahan kan karena ada tahapan prakerja, karena itu by system ya. By system. Ini sudah ada langkah maju lah untuk UMKM, untuk subsidi yang masih pendapatannya 5 juta ke bawah itu juga dari BPJS, kan bisa terlihat semuanya sudah by system, tetapi juga tidak menutup kemungkinan ada doubling, karena yang perlu hati-hatian itu adalah banyak doubling data yang memang itu menjadi akhirnya tidak efektif, tidak merata, bahkan tidak tepat sasaran. Itu yang kita kawal. Berarti konsolidasi data yang paling penting. Datanya penting, juga keberanian untuk mengambil kebijakan itu. Kadang-kadang kan katanya kan takut salah, takut yang namanya dalam kondisi tidak sehat ya, extraordinary ini perlu kehati-hatian. Hati-hati boleh, tetapi langkah cepat itu juga penting. Terakhir Bu, mungkin
Terakhir, kami berharap selaku DPR bidang pengawasan pemerintah, kita mendukung untuk dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Kita harapkan terkait dengan pemerataan, tetapi juga ujungnya adalah terkait kesejahteraan masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, baik itu dari mulai bantuan sembako BLT, stimulus UMKM, stimulus subsidi pajak, bantuan langsung terhadap para pekerja yang di bawah di bawah penghasilan 5 juta. Kemarin juga sudah ada bantuan untuk pondok pesantren, meskipun masih kurang, ini juga mohon diperhatikan. Terlebih ini yang belum terlihat adalah sisi pendidikan. Ini kayaknya Menteri Pendidikan harus agak digenjot biar tidak terjadi loss edukasi. Setahun anak-anak kita mengalami frustasi pendidikan karena COVID ini yang belum serius kayaknya untuk menangani bidang pendidikan, karena COVID ini akan berdampak terhadap semua sektor. Terima kasih, mungkin itu pemerintah sehat, kuat, bekerja, bahkan harus lari kencang bersama-sama. Tapi DPR tetap komitmen meningkatkan pengawasan terhadap anggaran ini. Oh iya, harus tetap komitmen karena ini uang kita, APBN yang tidak terlepas dari pengawasan yang extraordinary juga. Itulah pemirsa pembicaraan saya dengan Ibu Ella Siti Nurmamah terkait bagaimana pemulihan ekonomi nasional dan juga mencegah agar bagaimana Indonesia tidak masuk ke jurang resesi. Pemerintah harus segera melakukan langkah-langkah konkret, memberikan bantuan-bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama bagaimana pemerintah memvalidasi data yang akurat agar memang anggaran ini terserap dengan baik. Tetap saksikan program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat pada episode yang selanjutnya. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Hilman.